Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jingga Herliana Fitra dari kelas 11 IPS 1. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa materi, yaitu materi yang pertama tentang kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Materi yang kedua, wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Yang ketiga, budidaya pembenihan ikan hias. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pengolahan makanan bahan hewan menjadikan makanan khas internasional. Usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan. Bab 1. Kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut. Faktor keuntungan, faktor penguasaan teknis, faktor pemasaran, faktor bahan baku, faktor tenaga kerja, faktor modal, faktor risiko, faktor persaingan, faktor fasilitas dan kemudahan, faktor manajemen. SWOT, strength adalah kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threat ancaman. Adapun faktor-faktor sumber daya yang pendukung keberhasilan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah sebagai berikut. A. Faktor manusia, B. Faktor keuangan, C. Faktor organisasi, D. Faktor perencanaan, E. Faktor pengatur usaha, F. Faktor pemasaran, dan G. Faktor administrasi. Dan ada juga 3 elemen penting dari sasaran atau target sebuah promosi, yaitu pembentukan merek atau branding, layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi, dan juga menciptakan kesetiaan pelanggan. Dan ada juga 6 kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengkomunikasikan produk dan merek usaha, yaitu sebagai berikut. A. Penjualan personal atau personal selling. B. Iklan atau advertising. C. Promosi penjualan atau sales promotion. D. Publikasi atau publication. E. Sponsorship. F. Komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli atau point of purchase. B. Sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Berikut adalah contoh-contoh kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Dan inilah contoh dari gambar produk kerajinan bahan limbah berbentuk bangun ruang dengan menggunakan bahan baku yang berbeda-beda. C. Perhitungan titik impas atau break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. BEP sama dengan biaya tetap per harga jual per unit min biaya variabel. Unit contribution margin sama dengan harga jual min biaya variabel. D. Strategi promosi produksi hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Untuk mekomunikasikan produk kerajinan perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi, yang terdiri atas 4 komponen utama, yaitu periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan tatap muka. Prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan kegiatan usaha yaitu sebagai berikut. A. Laporan harus tepat waktu. B. Laporan harus teliti, benar, dan dipercaya. C. Laporan harus berjalan dan sederhana. D. Laporan harus ada standarisasi. Dan yang E. Laporan harus mempunyai nilai atau manfaat.
Bab 2. Wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Energi baru terbarukan merupakan sumber energi yang renewable atau dapat diperbarui, diantaranya adalah biomasa, biogas, tenaga angin, fotovoltaik, panas bumi, dan air. Sumber energi dalam proses konversi dapat menghasilkan energi listrik yang merupakan salah satu bentuk-bentuk energi yang terluas dalam pemakaian energi. Proses manufacturing yang menggunakan sensor dalam proses produksi juga tidak terlepas dengan kegiatan yang berkaitan dengan konversi energi. Sensor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan berfungsi sebagai transducer yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Mikroprosesor yang berperan sebagai otak dalam sistem otomasi industri menggunakan sensor yang dapat diekuivalen dengan mata, pendengaran, hidung, lidah pada manusia. Sensor optik diekuivalen dengan mata pada panca indera, mikrofon ekuivalen dengan pendengaran, hidung ekuivalen dengan sensor gas, dan masih banyak ragam sensor yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sesuatu proses pengendali otomatis, di antaranya seperti penghitungan jumlah barang produksi, pengisian botol, pintu otomatis yang menggunakan sensor fotoelektrik, dan counter. A. Perencanaan usaha bidang konversi energi. Ide dan peluang usaha sistem konversi energi dapat dikembangkan untuk menghasilkan tenaga. Macam-macam energi diantaranya terdiri dari energi terminal, energi mekanik, energi listrik, energi kimia, dan energi nuklir. Bioetanol sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan adalah cairan biokimia dari proses fermentasi gula dan sumber karbohidrat. Biogas juga sebagai sumber energi baru terbarukan yang diproduksi dari kotoran hewan atau manusia yang dicampur dengan air, kemudian diaduk dan dimasukkan pada gester untuk menghasilkan gas bio. Sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya pada usaha produk rekayasa bidang konversi energi meliputi money, material, machine, metode, dan market. Perencanaan administrasi usaha. Sistem administrasi yang teratur menjadi alat untuk menganalisis kinerja usaha, penataan, dan pembukuan yang baik. Langkah awal dalam pelaksanaan proses produksi adalah merencanakan produksi atau komoditi apa yang akan diusahakan. Pengendalian kualitas dapat dilakukan dalam 4 langkah, yaitu menentukan standar kualitas produk, menilai kesesuaian produk dengan standar, mengadakan tindakan koreksi, merencanakan perbaikan secara terus-menerus untuk menilai standar yang telah ditetapkan. Sistem administrasi sebuah usaha mencakup pembelian bahan, proses produksi, pemasaran, penjualan, distribusi, penerimaan, dan pengeluaran uang. Produk bidang konversi energi masih sangat potensial untuk terus digali menjadi karya nyata dan karya yang telah berhasil dibuat dengan memperhatikan persyaratan yang dibutuhkan dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sistem produksi peralatan konversi energi. Aneka produk bidang konversi sebagai berikut. Manfaat produk rekayasa konversi energi dapat dijelaskan lebih jauh sebagai berikut. A. Keberadaan perbangkitan energi listrik terbarukan membantu meningkatkan kemandirian dari ketergantungan terhadap energi fosil dan menjadi penyangga pasokan energi nasional di masa mendatang. B. Pembangkit energi listrik baru terbarukan yang ramah lingkungan mempunyai potensi mengurangi emisi CO2. Ketersediaan energi listrik terutama di daerah-daerah terpencil diharapkan secara merata dapat mensejahterakan rakyat, dan lain-lainnya. Bab 3. Wirausaha budidaya pembenihan ikan hias. A. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Beberapa jenis ikan hias sudah dapat dibudidayakan di Indonesia, di antaranya arwana, koi, cupang, dan mas koki. Sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat usaha pembenihan ikan hias tidak jauh berbeda dengan usaha pembenihan ikan pada umumnya, yaitu dari aspek manusia, uang berupa modal, usaha, materi, bahan, induk ikan, machine, peralatan berupa media hidup ikan, sistem kerja, dan pemasaran.
Perencanaan usaha pembenihan ikan hias pada umumnya sama dengan perencanaan usaha yang lainnya. Untuk membuat usaha yang utama, yaitu harus memiliki nama perusahaan, kolasi, komoditas yang akan dipasarkan, konsumen, partner kerja dan personil, dan usaha modal. Penerapan sistem pembenihan ikan hias berdasarkan daya dukung daerah. Aneka produk ikan hias, diantaranya sebagai berikut. Salah satu manfaat memelihara ikan hias yang dirasakan setelah menjalani rutinitas kerja, mengurus tenaga serta pikiran, yaitu mengurangi stres dan keletihan. Perencanaan produksi yang dilakukan dalam usaha pembenihan ikan hias diantaranya penetapan jenis ikan hias yang dibudidayakan, penetapan modal usaha, penetapan sarana dan prasarana, penentuan dan bahan yang digunakan, penentuan schedule atau jadwal produksi, penentuan jadwal pemanenan, dan penentuan rencana sistem pemasaran. Dalam usaha budidaya ikan hias, mesin atau alat hangat yang diperlukan. Beberapa mesin atau alat yang digunakan untuk keberhasilan usaha pembenihan ikan hias diantaranya akuarium, pemeliharaan sebagai tempat hidup, selang dan aerator sebagai sumber oksigen, sesar sebagai penyortiran benih, dan banyak alat-alat lainnya yang digunakan sebagai alat penunjang keberhasilan pembenihan ikan hias. Secara terus-menerus untuk menilai standar yang telah ditetapkan. Pengendalian kualitas dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu menentukan standar kualitas produk, mengadakan tindakan koreksi, merencanakan perbaikan secara terus-menerus untuk menilai standar yang telah ditetapkan. C. Menghitung titik impas atau break-even point usaha pembenihan ikan hias. BEP. Jika biaya produksi yang dikeluarkan untuk budidaya pembenihan ikan cupang sebesar 450.000 dan total produksi sebanyak 1.000 ekor dengan harga jual benih ikan cupang senilai 1.000 per ekor, maka ini cara menyelesaikannya dan cara menghitungnya. D. Promosi produk hasil usaha pembenihan ikan hias. Berikut beberapa cara promosi yang murah tapi tetap sasaran. A. Mulut ke mulut atau testimonial. B. Promosi melalui jejaring sosial. C. Loyalty program. D. Upselling. E. Mengadakan sesuatu pameran dan blog atau video. Bab 4. Pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas internasional. A. Perencanaan usaha makanan khas internasional. Bagi warga negara asing yang hidup di negara lain, tentu saja merindukan masakan khas negaranya untuk bisa menikmati di tempat tinggal mereka saat ini. Demikian juga penduduk aslinya. Mereka juga memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk dapat menikmati masakan dari negara lain. Hal ini membuka peluang usaha yang potensial untuk membuka usaha makanan internasional. Dalam melaksanakan wirausaha makanan internasional, sumber daya yang dibutuhkan diantaranya. A. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan untuk manusia melaksanakan produksi. B. Faktor produksi tenaga kerja. C. Faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah setiap benda yang atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa ataupun dapat digunakan dalam proses produksi. D. Faktor produksi kewirausahaan. Langkah awal sebelum memulai sebuah usaha makanan internasional adalah menentukan segmentasi pasar. 1. Lokasi usaha. 2. Harga jual. Seseorang yang akan memulai usaha makanan internasional sebaiknya membuat perencanaan yang disusun dalam sebuah proposal. Isi proposal meliputi penjelasan tentang visi dan misi, tujuan kegiatan usaha, maksud kegiatan usaha, profil usaha makanan internasional, strategi pasar, analisis SWOT sebagai kelayakan usaha, dan proses produksi. B. Penerapan sistem produksi makanan internasional berdasarkan daya dukung daerah. Masakan kontinental. Masakan kontinental adalah masakan yang berasal dari negara yang mempunyai dataran luas seperti Prancis, Inggris, Amerika, Australia, dan negara-negara lain di Eropa. Urutan menu kontinental adalah 1. Santapan mulai dingin atau panas, 2. Sup, 3. Entry, 4. Santapan utama, 5. Santapan penutup, keju, buah, kopi, likur, dan lain-lain. Masakan oriental. Masakan oriental merupakan jenis masakan yang berasal dari negara kepulauan daerah Asia seperti Indonesia, Cina, Jepang, India, Arab, Pakistan, dan negara timur lainnya.
1. Masakan Cina. Keistimewaan masakan Cina adalah pengolahannya cepat dan dilengkapi dengan saus tomat, sambal cuka, dan kecap. Masakan yang berkuah selalu dihidangkan dalam mangkuk. Alat makanannya adalah sumpit, sebab itu potongan bahan makanan besar-besar agar mudah mengambilnya. Masakan Jepang. Makanan Jepang yang terkenal diantaranya yaitu sukiyaki, tempura, dan yakitori. Bumbu yang banyak dipakai antara lain bawang putih, jahe, lada, macam-macam kecap, soyu, mirin, sake, vetsin, cuka, dan mustard. Makanan Jepang juga menggunakan berbagai macam jamur. Masakan India, Arab, dan Pakistan. Makanan pokok bangsa Arab, India, dan Pakistan adalah nasi dan macam-macam roti yang dimakan dengan lauk pauk seperti gulai dan kari. 4. Masakan Filipina. Makanan pokok bangsa Filipina terdiri dari nasi yang dimakan dengan lauk pauk, terutama ikan, dan merupakan perpaduan masakan timur dan barat. Teknik-teknik pengolahan makanan internasional diantaranya merebus, mengukus, mengetim, menggoreng, mencah, menyetup, menyemur, menumis, memanggang, membakar, dan lain-lain. Kemasan harus memiliki sifat-sifat seperti berikut: permeabel, bersifat non-toksis, kedap air, kuat dan tidak mudah bocor, relatif dan mudah dikerjakan secara massal, dan harganya relatif murah. C. Menghitung titik impas break-even point usaha makanan internasional atau spaghetti. D. Promosi produk hasil usaha makanan internasional. Untuk mengomunikasikan produk ini perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan tatap muka. E. Laporan kegiatan usaha makanan internasional. Laporan kegiatan makanan internasional dibuat dalam bentuk yang dibuat bermanfaat untuk membantu wirausaha untuk mengembangkan usaha dan menguji strategi, membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif, sebagai alat komunikasi dalam memaparkan dan meyakinkan gagasan kepada pihak lain, dan membantu meningkatkan keberhasilan para wirausaha.